Bab 1979. Dasar anak kecil yang sombong. Aku tidak percaya kamu berani berbicara kepadaku seperti itu, bahkan saat menghadapi kematian. Kurasa kamu sudah bosan hidup, bukan? Devon semakin marah mendengarnya. Diam, Hilton tua. Datanglah padaku dengan semua yang kau punya. Aku ingin melihatmu mencobanya. Iwan menjawab dengan dingin. Nadanya penuh penghinaan. Baiklah, kalau begitu. Kamu yang memintanya, bodoh. Aku akan membiarkanmu membayar harga karena meremehkan Hilton seperti ini. Devon sangat marah. Kemudian, dia dan Dahlan berhasil menghindari serangan Alan dan melompat ke udara, mendarat dengan ringan di depan Iwan. Keluarga Hilton lainnya, seperti Devon, sama-sama marah dengan keangkuhan Iwan. 3 prajurit awal yang munah melaju melewati paman ke-6 keluarga Gumelar dan pertahanan para seniman bela diri lainnya dan melesat lurus ke arah Iwan. Dalam sepersekian detik, Iwan menjadi sasaran perhatian semua orang. Kalau tidak mungkin dia bisa keluar dari sini hidup-hidup. Warna wajah Agus dan Alan memudar saat hati mereka tenggelam, terutama Alan. Yang dia inginkan hanyalah menghentikan Devil dan Dahlan menyerang Iwan, tapi sekarang sudah terlambat. Selain itu, baik Devon maupun Dahlan sama kuatnya dengan dia, dan mereka juga memiliki 3 prajurit awal yang munah di sisinya. Bahkan jika Alan berhasil mengejar mereka, tidak mungkin dia bisa menahan begitu banyak dari mereka pada saat yang bersamaan. Kesimpulannya, tidak mungkin Iwan bisa selamat kecuali keajaiban terjadi sempurna. Berbeda dengan penampilan pucat Alan dan Agus, secercah kebencian melintas di mata Iwan. Dia masih membawa 2 senjata rahasia, Curve of Doom, dan kekuatan energi potensial terakhir yang diberikan Master Wulio kepadanya. Namun, karena Curve of Doom hanya mampu melancarkan serangan tahap menengah yang munah, tidak mungkin dia bisa menggunakannya untuk melawan Devon dan Declan pada saat yang bersamaan. Satu-satunya cara dia bisa melakukan ini adalah jika dia menggunakan kekuatan energi potensial terakhirnya. Namun, kekuatan energi potensial memiliki bidang aksi yang begitu luas, sehingga dia tidak ingin menggunakannya terlalu cepat karena takut dia akan melukai Alan dan yang lainnya secara tidak sengaja. Oleh karena itu, Iwan sengaja memprovokasi Devil dengan harapan mereka akan datang untuknya. Dengan begitu, dia bisa menggunakan kekuatan energi potensial untuk melawan mereka dan menyatakan kemenangan. Keluarga Hilton lainnya dapat dengan mudah diurus oleh Alan, paman ke-6 Gumelar, dan yang lainnya. Namun, saat Iwan hendak melepaskan kekuatan energi potensialnya, sebuah mobil hitam berhenti di depan mereka. Pintu mobil terbuka, dan 2 pria tangguh yang menarik perhatian keluarga itu tidak lain adalah Anto dan Harun. Hentikan apa yang kamu lakukan. Kami adalah organisasi Drakmar. Siapa yang berani melakukan pembunuhan tepat di depan hidung kami? Meskipun terdengar sangat memerintah, mereka berdua langsung menolak keras ketika mereka melihat Devon, Declan, dan anggota keluarga Hilton lainnya langsung menuju ke arah Iwan. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, mereka langsung menuju Iwan. Bab 1980. Organisasi Drakmar? Apa yang mereka lakukan di sini? Devon dan Declan sama-sama tercengang mendengar kemunculan Anto dan Harun yang tiba-tiba. Organisasi Drakmar bertugas menjaga perdamaian dan mirip dengan sistem peradilan dunia gangster. Betapapun beraninya keluarga Hilton, tak satu pun dari mereka yang berani melakukan pembunuhan tepat di depan hidung organisasi Drakmar. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain melepaskan cengkeraman mereka pada Iwan. Ini bagus. Iwan selamat. Alan dan Agus, sebaliknya, senang dengan kedatangan organisasi Drakmar yang tiba-tiba. Mereka semua mengira Iwan pasti akan mati. Tetapi sekarang, organisasi Drakmar tiba tepat pada waktunya dan menyelamatkannya. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu mengapa organisasi Drakmar muncul tiba-tiba
Jelas bahwa dengan keterlibatan organisasi Drakmar, tidak ada satupun dari keluarga Hilton yang berani menyentuh Iwan. Mereka semua merasa seolah ada beban yang terangkat dari bahu mereka. Tuan Gusnadi, apakah Anda baik-baik saja? Anto dan Harun bertanya dengan prihatin. Saat mereka mendekati Iwan, Harun selalu menjadi orang yang impulsif, dan ketika dia melihat betapa pucat dan sakitnya Iwan di kursi roda, dia berasumsi bahwa itu karena luka yang dideritanya akibat serangan Devon. Jadi dia berbalik untuk menatap Deva dengan tatapan mematikan. Apakah orang-orang dari organisasi Drakmar ini sudah gila? Devon dan Declan merasa hati mereka berdebar-debar mendengarnya. Organisasi Drakmar jarang terlibat dalam urusan orang biasa. Tetapi mereka tidak hanya muncul secara tiba-tiba, mereka bahkan secara sukarela mendekati Iwan. Tampak sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Selain itu, Harun berperilaku sangat bermusuhan terhadap keluarga Hilton, seolah-olah mereka melakukan kejahatan keji. Tentu saja hal ini cukup membingungkan mereka. Aku baik-baik saja, Iwan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Meskipun dia memiliki kekuatan energi potensial bersamanya, dan sama sekali tidak terintimidasi oleh keluarga Hilton, dia khawatir bahwa dia akan menyakiti keluarga Hughes atau Gumelar dalam proses pembalasan. Selain itu, ini adalah kekuatan energi potensial terakhirnya, dan dia bahkan tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa mengalahkan Devon dan Declan secara bersamaan. Jika dia melakukan kesalahan, pasti ada harga mahal yang harus dibayar untuk itu. Namun, keberuntungan ada di sisinya, dan organisasi Drakmar tiba tepat pada waktunya. Ini tidak hanya menguntungkannya, tetapi organisasi Drakmar akan mampu meredakan ketegangan sebelum meningkat. Itu terdengar baik. Baik Harun maupun Anto tampak lega mendengarnya. Tuan, apa yang membawa Anda ke sini hari ini? Devon mau tidak mau bertanya ketika firasat buruk muncul di hatinya. Ketua Hiltones, seharusnya kami yang menanyakan hal ini padamu. Jika aku tidak salah, ini sebenarnya adalah kediaman keluarga Salim. Apa yang kamu lakukan? Masuk tanpa izin ke kediaman pribadi orang lain. Dengan keganasan seperti itu? Apakah kamu mencoba untuk menggertak orang yang tidak bersalah? Anto bertanya dengan tajam. Bab 1981. Devon tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap interogasi Anto. Dia tahu betul bahwa masuk tanpa izin adalah salah satu tindakan paling terlarang di dunia persilatan. Itu adalah satu hal jika organisasi Drakmar tidak diberitahu tentang hal ini. Tetapi sekarang, setelah mereka mengetahui invasi Hilton, tidak mungkin mereka bisa duduk diam dan membiarkan hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Meskipun organisasi Drakmar jarang terlibat dalam konflik ini, mereka telah lama menetapkan beberapa undang-undang tentang perang Jain dan perselisihan untuk meminimalkan konsekuensinya guna menjaga perdamaian. Namun, fakta bahwa keluarga Hilton masuk tanpa izin ke wilayah keluarga Salim berarti mereka melanggar salah satu hukum paling suci yang mereka kenal. Tuan, tolong dengarkan aku. Iwan juga pernah masuk tanpa izin ke wilayah Golan sebelumnya, dan dia tidak hanya melumpuhkan sepupuku, Sete, dia bahkan melucuti kekuatan Sete, tindakan yang benar-benar kejam dan bengis. Kami keluarga Hilton datang ke sini atas nama Golan untuk membalas nasib Sete. Kami tidak bermaksud untuk mengalahkan atau menindasnya tanpa alasan sama sekali. Jul menyatakan, melangkah untuk menjelaskan semuanya kepada Anto dan Harun. Ya, Jul benar. Kami di sini hanya untuk membalas dendam atas perbuatan Iwan. Selama keluarga Salim menyerahkannya, buat dia meminta maaf kepada Sete dan memberikan ganti rugi yang sesuai. Kami keluarga Hilton akan segera mundur dan menyelamatkan para keluarga Salim. Namun, jika mereka bersikeras melindungi Iwan dan menolak menyerahkannya, saya khawatir kita harus melakukan hal yang sulit. Saya sangat berharap Anda dapat melakukannya dari tempat asal kami, Tuan.
Devon menambahkan, mendapatkan kembali sedikit kepercayaan pada pendiriannya sekarang. Ya, Anto dan Harun mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini dan bertukar pandangan ragu. Organisasi Drakmar bangga menjaga perdamaian tanpa menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, mereka selalu memprioritaskan untuk memiliki bukti sebelum menuntut siapapun, tetapi sekarang, jelas bahwa Iwanlah yang memprovokasi keluarga Hilton. Keluarga Golan tidak hanya mempunyai alasan yang tepat untuk melakukan pembalasan, namun faktanya, mereka juga tidak menimbulkan banyak kerugian bagi keluarga Salim sama sekali, dan juga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Oleh karena itu, organisasi Drakmar tidak dapat ikut campur sama sekali. Omong kosong. Tuan-tuan, tolong jangan percaya mereka. Setelah yang pertama kali menyerang Ratna dan aku, dan Iwan terpaksa menyerang Seti untuk menyelamatkanku, Tari menjelaskan dengan cepat. Oh begitu? Anto dan Harun bersemangat ketika mereka mendengar ini, karena Seth adalah pelaku utamanya dan bukan Iwan. Hal ini membuat segalanya lebih mudah untuk ditangani. Iwan bukan orang yang harus disalahkan lagi atas semua ini, dan selain itu, Iwan secara teknis adalah atasan mereka. Jadi tentu saja, mereka tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya tepat di depan mata mereka. Tuan, ini hanya klaim Tari, dia hanya mencoba memfitnah kami, dan Anda tidak boleh mendengarkannya. Dia baik-baik saja sekarang. Tetapi Seth masih menderita akibat tindakan Iwan. Itulah kebenaran sebenarnya. Jul angkat bicara. Secara teknis dia benar. Tari tidak terluka akibat pertemuannya dengan Seth, dan selama keluarga Hilton maupun Golan tidak mengakuinya, tidak ada cara untuk mengetahui apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Benar, cucu saya masih belum pulih dari luka-lukanya. Dan buktinya sangat jelas. Tuan-tuan, tolong bantu kami membalas dendam atas tindakan melanggar hukum terhadapnya. Teriak Eliang. Kemudian, dia memberi isyarat kepada pengawalnya untuk membawa Seth dengan tandu dan membaringkannya di tanah di hadapan Anto dan Harun. Pada saat ini, Seth terlihat sangat lemah dan sakit-sakitan, sangat kontras dengan Tari yang dalam kondisi kesehatan sempurna. Tidak dapat disangkal hal ini, dan organisasi Drakmar adalah orang-orang yang sangat rasional. Jadi, mereka yakin organisasi Drakmar akan mampu mengambil keputusan yang tepat.